Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-8 ayat 48 hingga ayatnya yang ke-59. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami ingin hidup hanya dalam dekapan kasih-Mu. Kami ingin hidup hanya dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami mendengarnya. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Para pemuka Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Namun aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata para pemuka Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sahabat Scripture Union Indonesia, kepala batu. Sebutan bagi orang yang sudah diberitahu berulang kali tetapi tetap tidak mau berubah. Orang Yahudi bukan hanya kepala batu, tetapi hatinya juga membatu. Saking membatunya, mereka akan melempari Yesus dengan batu. Orang-orang Yahudi menanggapi Yesus dengan penghinaan. Mereka menyebut Yesus sebagai orang Samaria dan orang yang kerasukan setan. Yesus dianggap sesat dan tidak waras. Namun, Yesus tidak membalas mereka dengan balik menghina. Yesus menjawab dengan tegas bahwa ia bukanlah kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan tidak mungkin menghormati Allah. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa merekalah yang tidak menghormati Allah. Jika mereka menghormati Allah, mereka akan menghormati Yesus dan menuruti firman-Nya. Yesus tetap memberitakan keselamatan meski dihina dan direndahkan. Akan tetapi, orang Yahudi tidak percaya dan justru kembali mempertanyakan siapa dia. Kali ini disertai penghinaan. Yesus menegaskan satu kebenaran. Mereka sebenarnya tidak mengenal Allah. Berbeda dengan Abraham, bapa mereka, yang mengenal dia dan bersukacita karena dia menggenapi janji Allah. Berkali-kali Yesus mengatakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi. Namun, mereka tidak berniat untuk percaya kepada Yesus. Mereka melawan, bahkan hendak melempari Yesus dengan batu. Cemooh dan hinaan dalam menghidupi firman Tuhan bukanlah hal asing bagi orang percaya. Namun, itu semua tidak membuat berita keselamatan berhenti dikumandangkan. Tidak juga membuat kita berhenti melakukan kehendak Allah, sebab kita mengenal Allah. Ketika kita menghadapi orang-orang yang menghujat kekristenan ataupun menghina Allah dan firman-Nya, marilah
Kita berdoa bagi mereka dan tetap menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Jadilah pribadi yang mampu memberikan dampak positif serta menjadi teladan iman bagi orang lain. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menolong kita untuk terus hidup dalam pengenalan yang benar akan Allah. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami untuk tegap berdiri demi nama-Mu dan tak mudah patah arang untuk bersaksi akan kebenaran firman-Mu dalam keadaan apapun. Dalam cinta kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.